SMA Negeri 8 Denpasar merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri di Provinsi Bali. Berada di wilayah Denpasar, tepatnya di Jalan Antasura Gandian Praupan, nomor 25 Peguyangan KJ Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Meskipun sama seperti SMA pada umumnya, dengan pendidikan tingkatan pembelajaran, akan tetapi, walaupun baru 1 tahun 11 bulan di bawah kepemimpinan Dr. Anus Imadi Arsana MPD, beserta para guru pembina, membuat SMA Negeri 8 semakin menjadi satu sekolah yang masuk dalam daftar sekolah unggulan oleh masyarakat Denpasar khususnya karena mutu pendidikan yang diterapkan. Saat ini media berkesempatan mendatangi dan mewawancari Madi Arsana di ruang kantornya Senin 7 November 2022 pukul 10 WITA. Arsana menjelaskan bahwa beberapa pertanyaan terkait dengan apa saja yang prestasi yang sudah di bawah kepemimpinan Pak Madi Arsana di SMA 8 ini. Pertanyaan pertama sebelumnya, Pak, bisa diceritakan, Pak, sudah berapa lama Bapak memimpin di SMA Negeri 8 ini? Nah, terima kasih. Yang pertama, saya nama Imadi Arsana. Saya itu asal dari Banjar Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Sebelum di SMA Negeri 8 Denpasar, saya bertugas di SMA Negeri 1 Petang selama 3 tahun. 3 tahun kepemimpinan saya di SMA Negeri 1 Petang, yang sebelumnya saya bertugas di SMA Negeri 1 Petang, yaitu mulai 12 Februari 2018. Pada saat saya di sana, di SMA Negeri 1 Petang, jumlah siswa termasuk peminat terhadap SMA Negeri 1 Petang maksimum yaitu 15 rombel atau sampai 16 rombel, yaitu yang per kelasnya ada isinya adalah 27 sampai 30 orang. Perkembangan saya tempat tugas di SMA Negeri 1 Petang yaitu 3 tahun di sana. Nah, mulai tahun pertama memang konsep saya pertama adalah kita jangan berjanji, kita tetap berusaha. Kalau kita berjanji tidak terpenuhi, kita stres. Kalau kita berusaha terpenuhi, astungkara orang Bali itu. Jadi astungkara berkat Sih Ida Sang Yang Diwasa, Tuhan Yang Maha Esa memberikan jalan. Yang pertama, saya sudah sehat, menjalankan tugas dengan baik. 3 tahun kepemimpinan saya di SMA Negeri 1 Petang, dari 15 rombel yaitu menjadi 32 rombel sampai 28 Februari 2021. Karena saya pernah yaitu adalah menandatangani yaitu tempat tugas dimanapun kita bertugas, jalankan tugas dengan baik. Mulai 1 Maret 2021 saya dipindahkan ke SMA Negeri 8 Denpasar. Baru sampai di sini, terus terang saja konsep saya pertama yaitu memang sama, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Di Asungkara juga berkat ide Sang Yang Diwasa, yang perkembangan saya dari SMA Negeri 1 Petang ke SMA Negeri 8 Denpasar. Setelah di SMA Negeri 1 Petang, saya mendapatkan 32 rombel. Setelah pindah ke SMA Negeri 8 Denpasar, yaitu membludak peminat termasuk yang ingin belajar di SMA Negeri 8 Denpasar. Saya ingat mulai 1 Maret 2021, jumlah siswa kelas 10 yang sebelumnya maksimum 400, mulai saya di SMA Negeri 8 Denpasar, yang pertama yang jadi kelas 11 sekarang itu jumlahnya 585 orang. Setelah perkembangan terus berlanjut, yaitu yang keduanya yaitu 2022, yang sebelumnya kita dapat kelas 10-nya yang jadi kelas 11 sekarang, yang saat ini menjadi kelas 10, itu naik lagi dari yang 585 sekarang menjadi 600
689 orang. Oke. Terima kasih Pak. Ini luar biasa sebetulnya Pak, apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan pendidikan, terkait dengan konsep yang Pak buat di SMA Negeri 8 itu. Nah, yang kedua Pak, pertanyaan saya, mungkin ada hubungannya. Jadi apa sih Pak konsep yang Pak lakukan atau konsep yang Pak buat di dalam meningkatkan sistem pendidikan yang saat ini dipimpin oleh Bapak di SMA Negeri 8 tersebut? Terima kasih. Saya menginginkan seperti memang ada kedua orang pinter seperti misi saya di SMA Negeri 1 Petang, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Setelah saya berusaha baru masuk di SMA Negeri 8 Denpasar, saya melihat excellent integrity itu saya rubah. Kepemimpinan saya rubah menjadi semapan berintegritas. Jadi kalau misalnya excellent integrity itu adalah memang tidak perlu dinilai lagi, sudah luar biasa. Tetapi kalau semapan berintegritas memang benar, yaitu kemauan seperti yaitu misi daripada SMA, maju bersama, hebat semua. Nah, itulah saya ingin terapkan di SMA Negeri 8 Denpasar, Astu Karle juga. Jadi setelah kepemimpinan saya tinggalkan petang-petangnya terus menurun sampai saat ini, dan SMA 8 mudah-mudahan tetap meningkat dan eksis katanya. Nah, saya sering bilang saya enakan nyanyuk daripada disanjung. Betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah, ini lagi hasil dari apa yang sudah Pak buat, sistem yang sudah, artinya konsep yang sudah Pak lakukan untuk membangun, meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SMA Negeri 8 ini. Saya mau tanya Pak, sudah berapa banyak prestasi yang didapat di bawah kepemimpinan seorang sosok Pak Made Arsana? Terima kasih ya, berkat kepemimpinan saya, terus terang aja saya sering bercerita di depan orang guru, ini dukungan semua guru dan pegawai tenaga pendidikan SMA Negeri 8 Denpasar. Mulai saya di sini adalah yang pertama sampai simpati konsulat Jepang. Jadi kita adalah menyandang pertama adalah namanya tari Yosakoi, yaitu yang itu merupakan adalah piala bergilir konsulat Jepang. Kita sekarang tahun pertama menyandang tari Yosakoi, dan tahun kedua makanya piala bergilir sekarang ada di SMA Negeri 8 Denpasar. Luar biasa. Semasih saya di sini adalah terus terang aja semua sekolah di Bali belum pernah menyandang seperti SMA Negeri 8 Denpasar. Dan yang kedua kita adalah lulus internasional jurnalistik kita. Jadi jurnalis kita adalah anak-anak kita betul-betul yang semapan berintegritas di bawah bimbingan atau motivasi dari guru pelatih. Itu jurnalis kita dalam mengalahkan 43 negara di Asia dan di Eropa. Malah dia adalah menyandang predikat, malah itu adalah dengan menggunakan video apapun pada saat kita COVID-19. Sampai saat ini malah saya terus terang aja tidak bisa ngitung. Sampai tadi pagi juara adalah ini jurnalis video juara 1 tingkat provinsi. Wow. Nah, kalau saya anggap di sini adalah di Bali, itu anggap ya prestasi SMA Negeri 8 Denpasar adalah luar biasa. Pasti kalau dulu dibilang adalah mohon maaf, yaitu SMA 4, sudah itu SMA 1, SMA 3, sekarang adalah SMA Negeri luar 8 biasa, Denpasar. Dan ini yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat, ya, khususnya di wilayah Denpasar. Bagaimana perkembangan mutu pendidikan yang sudah Pak pimpin di SMA Negeri 8 itu. Dan pertanyaan terakhir dari saya Pak, apa harapan Paknya untuk kedepannya nih untuk SMA Negeri 8 ini Pak? Nah, terima kasih. Dengan peminat di bidang SMA Negeri 8 Denpasar adalah favorit, makanya terus terang aja saya dengan Bapak sampai lab fisika, kimia, biologi termasuk lab TI kita gunakan menjadi ruangan kelas. Karena desakan dari ini termasuk dari bimbingan dari Disdik Provinsi Bali. Jadinya semua menginginkan supaya dapat masuk di SMA Negeri 8 Denpasar. Makanya terus terang aja saya dengan desakan masyarakat karena ingin masuk di SMA Negeri 8 Denpasar, tapi saya dengan mengundang orang tua siswa, memang dana termasuk komite, begitu juga dana BOS, dulunya ada APBD,
rasanya tidak cukup dengan itu. Makanya saya sampaikan dengan baik, dengan tulus, ikhlas, sampaikan yang penting hadir orang tua sampai lab kita gunakan. Jadi makanya jumlah siswa yang saat ini dilihat dari aturan, tetapi saya tidak melanggar aturan, yang penting itu adalah program provinsi atau program daripada distrik provinsi Bali. Makanya peruangan saya sudah tetap hampir setiap detik komunikasi dengan atasan kita, karena provinsi merupakan roh saya melaksanakan tugas di bidang pendidikan. Makanya per kelas saya isi dari mulai saya di SMA Negeri 8 Denpasar, satu kelas diisi 50 orang. Yaitu yang jumlahnya kalau yang kelas 11 adalah 12 romal, yang kelas 10 sekarang itu menjadi 13 romal, yang kelas 10 sekarang jumlah per romalnya adalah 52 orang sampai 53 orang. Makanya saya ngomong dengan baik-baik, disambut dengan baik oleh orang tua, satu-satunya bagaimanapun yang penting dia bisa masuk di SMA Negeri 8 Denpasar. Terobosan ke depan saya menginginkan seperti apa, tema misi saya adalah seperti misi SMA Negeri 8 Denpasar, semapan berintegritas, kita berbuat sumber daya manusia kita, marilah kita sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu menggali kearifan lokal, pembelajaran menyenangkan, pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat anak-anak, sesuai dengan yang kita inginkan. Guru tinggal adalah memoles, memberikan yang terbaik untuk masa depan bangsa yang kita inginkan, sesuai dengan yaitu tujuan pemerintah menginginkan masa depan generasi muda yang generasi milenial ditunjang dengan memang berkearifan lokal. Oke, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Ini sangat penting buat kami agar masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah Pak lakukan, apa yang sudah Pak perbuat demi masa depan bangsa. Terima kasih sekali lagi Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Senada dengan Made Arsana, Wakil Kepala Bidang Kurikulum Made Suwardana juga mengatakan, begini Pak, ada yang ingin saya tanyakan. Mungkin Pak bisa menjawab dari apa yang sudah Pak pengalaman Pak di sini. Saya ingin pertanyakan satu pertanyaan pertama Pak. Sebetulnya sudah berapa lama Bapak mengabdi di sekolah ini? Saya sudah 7 tahun di sini, mulai dari Maret 2015 saya berhasil dari Bali untuk SD SMA Negeri 8 Denpasar. Terus dalam kepemimpinan, berarti sudah berapa kali kepemimpinan yang Pak alami? Sementara sampai saat ini saya ada 3. Yang pertama dengan Pak Ibu Surah, kemudian digantikan oleh Pak Ketum Siastre, dan terakhir sekarang dengan Pak Made Arsana. Ya, pemimpin yang saya alami di SMA Negeri Denpasar. Berarti bisa dikatakan Bapak ini termasuk yang senior di sini Pak De ya? Atau kayaknya sih bukan senior, saya yang junior di sini. Masih banyak teman-teman. Masih banyak ya? Guru-guru yang lainnya Pak ya? Kebetulan saja saya hanya membantu tugas, disuruh untuk membantu Pak Kepala Sekolah. Itu aja sih. Tugas yang diberikan oleh Pak Kepala Sekolah ini di bidang apa Pak? Saya di Wakakurikulumnya. Wakakurikulumnya berarti terkait dengan sistem kurikulum yang ada di SMA. Ya. Oke. Terus pertanyaan yang selanjutnya Pak, saya ingin tahu Pak, kita bicara saat ini di bawah kepemimpinan Pak Made Arsana. Apa yang Bapak rasakan dengan kepemimpinan Pak Made Arsana terkait dengan kerjasama, komunikasi dengan guru-guru, bahkan prestasi yang sudah didapat di SMA Negeri 8 ini? Oke, baik. Sementara untuk terkait dengan kepemimpinan dari Pak Arsana, tentunya saya pikir sudah berjalan sangat baik. Dan itu kita kan bisa melihat dan mengukur dari sebuah prestasi yang sudah dilahirkan oleh siswa. Sehingga ketika hal ini tidak akan ada hasil, tidak mungkin ada komunikasi tentunya. Seorang pemimpin pun kalau kita memflashback kembali dari ketiga pemimpinan kemarin, saya lihat sih setiap pemimpin itu dia punya gaya dan warna yang berbeda-beda. Betul. Cara mereka memimpin tentunya. Nah, kalau sekarang menukik percayaannya dengan pemimpinan dengan Pak Made Arsana, kita lihat sementara prestasi yang diraih oleh siswa itu kita bisa lihat
di meja di depan itu berbagai piala dari jurnalistik juga ada, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak saja yang kognitif, di luar non kognitif pun cukup banyak hasil prestasinya gitu loh. Dan termasuk juga bagaimana kita berinovasi dari kurikulum yang sudah kita berlakukan di SMA 8 Pasar yang sebelumnya kita melakukan 2013 sudah mengarah ke kurikulum Merdeka. Ini juga sangat berpengaruh. Artinya apa? Sebenarnya sebelum ada kurikulum Merdeka pun di SMA 8 Pasar kita sudah mulai punya program terkait dengan kewirausahaan itu sendiri. Artinya Bapak Kepala Sekolah punya program tidak hanya untuk mendidik siswa untuk memberikan sebuah pengetahuan secara kognitif, tetapi juga kita bisa menyelipkan sebuah pengetahuan baru terhadap anak-anak kita terkait dengan menanamkan jiwa wirausaha. Karena jiwa wirausaha inilah sebagai modal dasar kepada peserta didik untuk bisa melanjutkan kehidupan mereka. Bukan berarti kita mengajarkan wirausaha itu menjadi seorang pebisnis, bukan. Betul. Tapi jiwa wirausahanya yang kita tanamkan. Salah satunya, ketika mereka itu bisa berlaku jujur, disiplin, mampu kerjasama, berkomunikasi. Ini kan merupakan awal ketika orang mampu melakukan di semua lini kegiatan apapun jenis pekerjaannya akan dasar-dasar ya betul. Itu yang kita ingin tambahkan sehingga saya pikir sementara untuk menjelaskan tidak ada masalah sih. Oh, untuk saat ini memang itu yang memang sudah Pak rasakan selama ini Pak ya. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Apa yang akan menjadi harapan Pak untuk SMA Negeri 8 ini? Ya, tentunya harapan kami dari awal pembangunan SMA Negeri 8 Pasar yang sudah memiliki visi dan misi, termasuk juga siapapun yang nanti akan memimpin, harapan saya adalah paling tidak ini bisa menjadi sebuah keunggulan pendidikan di Kota Denpasar karena sangat didukung oleh letak dari sekolah kita. Kalau katakan dia di kota ya, tetapi memang kondisi dari alamnya, geografisnya sangat mendukung sekali dari kesejukan. Ya. Kayaknya seperti di pedesaan, tapi letaknya di kota. Sehingga sangat nyaman sekali untuk proses pembelajaran. Sehingga ketika siapapun yang memimpin nanti, justru yang kita perlu tingkatkan sekarang itu adalah dari infrastrukturnya dulu, termasuk dari SDM dulunya, sehingga betul-betul melahirkan sebuah siswa yang berkualitas dari sekolah. Artinya yang kemarin sudah berkualitas kita bisa tingkatkan lebih bagus lagi. Terima kasih sekali lagi atas informasinya Pak De. Selamat siang Fania Aprilia. Jadi bisa diceritakan apa saja prestasi yang sudah kamu dapatkan dan bagaimana cara kamu bisa mendapatkan prestasi tersebut dari SMA Negeri 8 ini? Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Kencangkan sedikit ya. Terima kasih atas waktunya. Di sini selama menempuh pendidikan di SMA Negeri 8 Denpasar ini di bawah namanya Bapak Arsana, saya mengikuti berbagai organisasi, terutamanya 8 jurnalistik dan debat. Dari sana saya dilatih untuk khususnya public speaking dan bidang redaksi. Nah, dari 8 jurnalistik itu saya sudah mengikuti lomba mading yang baru kemarin dari organisasi jurnalisme Hindu di Indonesia yang dinaungi oleh Bapak Arya Badakarna. Nah, di sana setelah melakukan pelatihan redaksi dan desain, saya kemudian mengikuti pelatihan tersebut. Nah, pelatihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 November sampai dengan 6 November di gedung DPRI MPR 65 di Jalan Cok Agung Kresna. Nah, dari pelatihan tersebut kami sebagai jurnalis muda dituntut untuk membuat berita langsung. Nah, langsung dalam artian adalah dibuat diproduksi di sana dengan narasumber yang sudah disediakan di sana. Kemudian dari proses mading itu kebetulan dilaksanakan pada malam hari, di mana dalam kondisi lelah, kemudian ngantuk ya. Tapi kami dioptimalkan atau mungkin kasarnya adalah dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut sebagai jurnalis. Utamanya adalah kami mewakili SMA Negeri 8 Denpasar. Jadi saya, Fania Aprilia, bersama dua rekan saya, yakni Putu Wirajaya Mardika dan Ibu Billy Widiantara dari kelas IPS, itu membuat mading dalam waktu 2 jam dengan 15 rubrik baik opini, artikel maupun berita di tempat. Kemudian untuk presentasi juga dilaksanakan pada hari itu dengan menunjukkan pukul 11 malam sampai dengan jam 12 malam. Aslum karirnya kami presentasi dengan baik, dengan materi yang juga disampaikan dengan baik dan maksimal. Pada hari selanjutnya
kami berhasil memenangkan perlombaan mading tersebut dengan meraih juara 1 tingkat SMA SMK Sebali. Nah, dari kemenangan tersebut kami memperoleh 3 buah penghargaan, di mana ada piagam tetap, terus juara 1 tetap, dan piala bergilir yang berhasil kami dapatkan, di mana piala bergilir tersebut hanya jumlahnya 1 dari perlombaan SMA tersebut. Seperti itu. Kemudian di debat, terutama mewakili Debastas dari SMA Negeri 8 Denpasar, saya mendapat pelatihan dari Bapak Natalino Munideparasi selaku guru bahasa Indonesia dan pembina dari debat tersebut. Nah, kami biasanya melaksanakan pelatihan rutin selama seminggu 2 kali atau bahkan lebih rutin, baik via offline maupun online. Nah, dari pelatihan tersebut kami bersama tim, terutama tim saya, tim tetap, yakni saya Fani Aprilia bersama Dira Jaya dan Pramita dari kelas 11 IPA 2. Kami melaksanakan perlombaan tersebut. Yang pertama adalah di SMA Regina Pacis, Jakarta. Nah, dari perlombaan tersebut kami melawan berbagai sekolah di luar Bali, utamanya adalah SMA Kristen, di mana pada saat itu yang menaungi perlombaan tersebut adalah SMA Kristen. Jadi kami melakukan setidaknya 3 kali tanding. Nah, dari perdebatan tersebut akhirnya final kami berhasil dapatkan, di mana saat semifinal dan final tersebut juga dilakukan dengan sangat sengit dan panas. Dan kemarinnya kami berhasil lolos menjadi juara 1. Nah, kemudian tidak berselang lama, 1 minggu kemudian kami mendapat undangan untuk mengikuti lomba debat hukum ilmu pemerintahan FISIP di Universitas Padjadjaran. Nah, pada saat itu dengan waktu yang singkat, utamanya pada saat itu adalah juga persiapan Smapanfir di SMA Negeri 8 Denpasar. Jadi kami memiliki waktu pelatihan yang singkat. Tapi asumkarnya pada saat itu saya memiliki chemistry yang kuat dengan tim, utamanya adalah Wirajaya Mardika dan Pramita, di bawah naungan Bapak Natalino dan dukungan dari Bapak Asana selaku Kepala SMA Negeri 8 Denpasar. Begitupun juga saat tim media mendapatkan kesempatan wawancara dengan Nini Sunardi, guru pembina ekstra jurnalistik, dengan mengatakan bahwa SMA Negeri 8 Denpasar sudah memiliki prestasi di tingkat internasional saat bertanding di Thailand maupun di Vietnam dengan mengharumkan nama Indonesia di bidang jurnalistik. Begitupun di tingkat nasional, SMA Negeri 8 mendapat juara 1 dalam debat, serta juara 1 mading dan di tingkat provinsi. Dari perkembangan yang kita lihat di SMA 8, anak jurnalistik prestasinya cukup luar biasa. Bahkan anak-anak kami kemandiriannya sangat tinggi di dalam meningkatkan prestasinya. Dia punya inisiatif juga, ya, walaupun itu misalnya ada kegiatan tidak sampai di sekolah informasinya untuk bertanding, mereka mendengar, mereka akan mencari tahu, cocok buat dia akan melakukan pertandingan itu. Itu yang saya lihat, aktivitas anak-anak jurnal luar biasa bagus untuk selalu didukung. Saya sebagai pembina pasti tetap mendukung anak-anak saya bagaimanapun. Itu adalah aktivitas dia, kreativitas dia bisa diperjuangkan, bisa didorong untuk dia bisa maju, membawa nama lembaga. Itu yang selama ini saya lakukan. Oke, terima kasih banyak Ibu Nini Sunardi atas informasinya. Terus pertanyaan terakhir, Bu, ada nggak target dari Ibu sendiri untuk anak-anak didik Ibu dalam mendapatkan prestasi yang lebih baik? Kalau berbicara target, seakan-akan kita perlu tekanan kalau bekerja. Saya tidak pernah menekan kehidupan anak saya, aktivitas anak saya, kebebasan anak saya dengan target. Biarkan bagaikan air mengalir. Kalau memang dia merasa mampu, dia merasa bisa, saya akan tetap dorong. Kalaupun dia tidak bisa, saya katakan bahwa keberhasilan yang berguna harus dijalani. Seperti itu yang saya terapkan di sekolah saya. Tidak pernah ada target. Dan itu adalah bisa dikatakan menjadi motivasi untuk anak. Iya, prinsip kita juga di sini. Oke, terima kasih sekali lagi Bu atas informasinya. Selamat sore. Dari SMA Negeri 8 Denpasar, Tim Liputan Walicani melaporkan.